perkenalkan, aku Mei. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu. Apa sih tutor travel itu? Aku bantu jelasin ya. Jadi, tutor travel itu adalah konsultan pendidikan yang memberikan pelayanan dalam membantu siswa-siswi untuk kuliah ke luar negeri, khususnya ke China. Dan kami juga menyediakan kursus bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Kami juga menyediakan kursus bahasa Indonesia loh untuk warga negara asing. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah ke China nih, kalian pasti pengen tahu dong gimana sih keadaan di sana dan udah bisa belum sih kalian terbang ke sana, apalagi belajar secara offline di sana. Apa aja ya yang diperlukan dan bagaimana ya caranya? Pada hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang terpercaya yang baru saja beberapa hari lalu berhasil terbang ke negeri panda tersebut. Yuk, kita invite aja langsung Lausa Melinda, dosen dari salah satu universitas di China. Hai Lausa Melinda. Halo Mei, apa kabar? Halo Lausa. Lausa apa kabar di sana? Udah berapa Ya, lama Lausa di sana? agak agak sedikit bosen karena masa karantina. Udah masuk hari ke-13, Mei. Lumayan lama banget ya Lausa di sana. Ya, makanya ya di karantina nggak bisa keluar kemana-mana semua, nggak bisa, cuma bisa di kamar doang. Sedihnya Lausa. Di masa-masa karantina gini nih Lausa, banyak banget loh yang nanya ke aku. Gimana sih? Kok bisa? Dan bagaimana sih caranya? Kok bisa balik ke sana sih Lausa? Boleh ya aku nanya-nanya sedikit tentang hal itu? Boleh dong, saya siap untuk share sama sahabat tutor travel. Wah, xie Lause. Nah, untuk pertanyaan Ya. pertama nih Lause, gimana sih Lause pengurusannya dari Indonesia bisa sampai balik ke China? Dan udah berapa lama sih Lause kena lockdown di Indonesia? Kalau kena lockdown udah mulai lumayan lama, karena kan saya dari Januari liburan musim dingin itu kan pada kembali kan, pada Imlek. Mhm. Saya yakin teman-teman nih sama kayak saya nih, saya mau pulang Imlek, mau kumpul-kumpul. Siapa yang tahu akan begini kan, corona nggak ada yang tahu. Terus udah, corona udah menyebar ke seluruh dunia ya kita kan nggak bisa tuh ke luar negeri sesuka hati kita lagi, nggak bisa. Harus ikutin aturan yang ada, protokol yang ada, baru bisa balik. Jadi sama, mengikuti protokol dan aturan kan di lockdown Indonesia tuh lebih kurang udah 10 bulan kan, November tanggal 19 kan, baru Wah, bisa kembali ke lumayan China lama ya. juga ya Lause. Ya, pertanyaan pertama tadi itu prosesnya ya, Iya, bagaimana? betul. Prosesnya tuh kayak gimana Lause pengurusan dari Indonesia bisa sampai ke China? Iya, betul. Kalau untuk prosesnya itu cukup panjang ya, Mei. Sekitar 2 bulan yang lalu itu kan ada keluar aturan dari Kementerian Luar Negeri China, itu isinya adalah, yang memegang resident permit (RP), China, yang masih berlaku di atas 28 Maret 2020 itu boleh mengajukan, visa kerja, karena saya masih bekerja, untuk kembali ke China. Jadi, tidak hanya ARPI yang masih berlaku, karena teman-teman pasti sama dengan saya nih, resident permit-nya Mei masih berlaku, saya bisa kembali dong Lause kalau gitu. Nanti Iya. teman-temannya bilang, "Aduh aku mau balik nih, udah punya itu." Maaf, belum bisa. Tidak hanya resident permit permit kamu yang masih berlaku di atas 28 Maret 2020 itu, tapi ada satu syarat lagi, istilahnya syarat mutlak yang harus kamu punya untuk kembali ke China. Apa itu? Betul, Ya, betul. itu namanya PU letter. PU letter itu, invitation letter, Han, yang bukan dikeluarkan oleh kampus atau, pihak ketenagakerjaan, tidak lagi. Tapi itu betul-betul dikeluarkan oleh kantor urusan negeri, provinsi. Karena saya di Provinsi Fujian, jadi kantor urusan negeri tersebut yang mengeluarkan yang namanya PU letter, invitation letter untuk saya. Dan itu juga minimal 3 minggu baru bisa dikeluarkan. Lama kan? 3 Mhm. minggu. Setelah saya dapat itu, nah saya baru bisa mengajukan ke embassy, "Saya ada PU letter nih, saya ada resident permit yang berlaku di atas 28 Maret 2020." Nah, kemudian dari pihak embassy, "Oke Bu, kamu punya, Ibu isi form dulu, tapi kita semuanya via online." Oh. Oke, untuk isi form aja itu ada sekitar, 8 lembar formnya, itu ada 10 step dan tidak boleh ada yang salah, mesti correction. Correction aja mungkin bisa 1 minggu correction. Nah, kemudian foto sesuai dengan ukuran, ya kan. Kamu punya resident permit nih, PO letter nih, form Mhm. punya, ya kan. Kemudian foto.
paspor kamu semua fotokopi segala macam, itu langsung juga semua itu dibantu sama Tutor Travel juga kok. Ya untuk Oh, untuk apa, tanya jawab sama embassy-nya, terus untuk info-info pentingnya itu juga dibantuin. Terus setelah online Lause berhasil, dia akan kasih namanya appointment. Nah, appointment karena Laos ini daerah nih, ya kan, tentu banyak-banyak sahabat Tutor Travel itu yang mungkin tinggalnya di Papua, di Sulawesi, atau di mana, berbagai daerah di Indonesia, itu gimana, saya harus bolak-balik itu ke Jakarta, biayanya itu udah berapa? Tidak, tunggu, tidak masalah, kamu kirim saja paspor, berkas-berkas yang diperlukan, nanti kirim ke Tutor Travel itu akan bantu antar ke embassy. Ya, akan bantu antar ke embassy, kemudian, kalau misalnya sudah di-approve sama embassy lebih kurang 1 minggu, itu akan diambil sama Tutor Travel. Jadi nanti kalau sudah tidak ada masalah, langsung baru datang ke Jakarta, begitu. Saat langsung datang ke Jakarta, itu karena visanya udah keluar, ya kan, udah keluar udah dengan syarat-syarat yang Lause sebutin tadi udah keluar, ya, dia udah approve, itu juga hoki loh, ada teman Lause yang di Yunan itu tidak di-approve oleh embassy, Lause tidak tahu kenapa, karena sekarang berbagai macam kendala Lause tidak tahu, tapi itu di-approve, punya Lause dan Lause pun terbang ke Jakarta tanggal 16, kemudian langsung menginap di hotel, di mana hotel itu yang sudah ditunjuk oleh maskapai untuk Lause tes PCR dan rapid, ya kan. Kita sudah dapat visa nih, udah dapat visa nih kita harus beli tiket dong, nggak boleh beli tiket dulu visanya nggak dapet, gimana benar. itu? Bener kan? Mhm mhm. Nah, udah dapet, tiketnya udah, dan maskapainya akan atur. Karena orang-orang yang berangkat ke China ini, maskapainya harus atur mereka itu semua harus negatif, COVID-19 sebelum berangkat ke China harus benar-benar steril. Ya benar-benar steril, kalau enggak kenapa? Itu maskapainya akan kena penalti sama pemerintah China dan itu rugi buat mereka. Jadi mereka ada tanggung jawab besar. Mhm. Sampai ke China. Jadi, semua kita dikumpulkan di hotel itu, kita tes PCR, selesai, sudah selesai, udah tunggu hasil, dan dalam waktu 48 jam, kamu harus berangkat ke China. Tidak boleh Mmm, lewat dari 48 jam. Oke, setelah mhm. berangkat, ya udah dikarantina. Tapi kita akan disaring dulu, begitu sampai di imigrasi kita akan PCR lagi, kemudian kita akan diberangkatkan bersama ke hotel, ya udah kita karantina, setelah selesai karantina akan 7 hari lagi sendiri di apartemen sendiri. Lebih Oh, kurang kayak begitu prosesnya. Jadi kamu harus punya bukan hanya resident permit sekarang yang kamu harus pegang, itu harus punya undangan, surat undangan dari kantor urusan negeri mengatakan kamu ini boleh kembali, oke, boleh kembali. Jadi benar-benar semua by regulasi, harus ada regulasinya, oh gitu. begitu. Lumayan banyak ya prosesnya lumayan panjang berarti ya Lause ya? Iya, sangat panjang sekali, semuanya kita harus bersabar, prosesnya. Dari kampus membantu Lause untuk mengajukan, mendapatkan invitation letter yang diajukan ke FAO itu tadi, kantor urusan luar negeri itu tadi, itu aja 3 minggu hampir 1 bulan. Oh. Belum lagi yang lain-lainnya sampai Lause berhasil untuk berangkat dan karantina di China. Untuk saat ini nih, berarti Lause sekarang ada di kota mana dan bekerja di provinsi apa Lause? Kalau aku boleh tahu? Boleh boleh tahu. Lause sekarang masih di Fujian, Provinsi Fujian, bekerja di Fujian Normal University. Mungkin yang ada mungkin dengar kita punya video ini mungkin juga murid dari sana atau teman-teman alumni atau satu alma mater, Fujian Normal University. Lause masih mengajar di sini dan ini udah tahun keempat Lause di sini. Gitu. Maaf nih Iya, Lause, kalau aku boleh tahu, apakah Lause udah berkeluarga? udah Lause udah berkeluarga dan baru juga berkeluarganya. Mmm, gitu. Eee, Iya. terus nih Lause aku mau nanya, untuk pengurusan visanya itu Lause menggunakan visa apa? Karena yang setahu aku nih Lause, untuk bisa berangkat ke China itu tidak boleh menggunakan visa kerja, visa kerja atau visa diplomat gitu Lause. Iya iya iya, langsung jelasin. Memang Oh, untuk regulasi yang sekarang ini, karena dia keluar regulasinya, per apa, Maret tanggal 28 dan itu 2020, itu mengatakan bahwa yang Lausu bilang tadi, kita punya residen permit yang berlaku di atas Maret tanggal 28, ya, yang boleh masuk, mmm
Jadi istilahnya itu kita kerja benar, kerja itu juga belum tentu kamu bisa masuk aturannya dan banyak orang juga bingung aturannya itu bagaimana, ya kan? Karena benar-benar, sekarang ini sangat ketat sekali. Kalau kamu kerja itu juga belum tentu bisa masuk. Tapi yang benar-benar bisa masuk itu benar, yang kata Mei tadi itu diplomat yang bisa Mhm. masuk, satu diplomat. Kemudian, mmm, investor, investor yang memang sudah menanamkan modalnya di sini, mereka itu bisa masuk dengan visa bisnis, tapi tetap harus punya PO letter undangan dari pemerintah sini juga, tetap harus punya PO letter, bukan langsung urus visa, tidak. Dan bekerja ini tentatif loh, bisa enggak, bisa iya. Oh gitu. Iya, bisa Berarti masuk iya, mmm, tergantung field-nya apa, tergantung. Ya, kalau misalnya, Lause, Lause memilih untuk tetap bekerja, jadi Lause visa kerja sekarang ini. Visa mmm, kerja bisa masuk dan tidak menggunakan visa keluarga. Kenapa? Visa keluarga juga tetap harus punya PO letter juga. mhm. Tetap aturannya seperti itu, surat undangan. Belum bisa Lause pakai visa keluarga, kenapa? Lause masih mau bekerja. Di sini kita cuma boleh pegang satu visa, tidak boleh, 2 visa sekaligus. Begitu, Mei, walaupun bekerja, itu juga antara bisa dan nggak bisa masih tentatif, tergantung walaupun FAO-nya itu Lause juga sempat diwanti-wanti loh dari kampus, kita bantu kamu urus apa, dapetin PO letter ke FAO, tapi itu tergantung lagi ke embassy-nya, dia mau kasih kamu visa nggak? Oh, berarti tadi aku Iya salah ngomong ya, Lause, ya? Ternyata berarti, untuk berangkat ke sana itu boleh menggunakan visa diplomat sama visa kerja ya, Lause, ya? iya, visa Oh, diplomat pasti bisa, karena kamu ada hubungan diplomat mhm, kerjaan, diplomatik yang harus diberesin, dan visa kerja itu, bisa bisa, tapi tentatif, langsung bilang tadi, tidak benar-benar pasti, itu kan bikin orang bingung kan, "Saya bisa bener nggak bener. sih?" Ya, tapi ada juga teman Lause yang bekerja, tapi dia nggak bisa, kayak Lause bilang tadi kan, dia kerja, tapi dia nggak bisa masuk, embassy nggak approve dia, itu kenapa? Kita nggak tahu, karena masih tentatif dan istilahnya mungkin ada hal-hal aturan apalagi yang bikin kita bingung. Tapi Mmm, sejauh ini regulasinya, selama kamu masih masuk dalam aturannya itu dan mungkin ya, mungkin dari pihak, dia embassy itu biasa consider lagi, mmm, kampus mana gitu, karena ada kampus-kampus juga yang kredibilitasnya itu sangat bagus. Ya, mhm, kredibilitasnya sangat bagus, itu dari pihak embassy dia akan mengeluarkan visanya itu juga lebih gampang. mmm. Untuk pengurusannya itu susah nggak sih, Lause? Pengurusan visanya Lause itu susah nggak? Lumayan susah, prosesnya cukup panjang, Mei, cukup Oh, panjang. Kenapa Lause bilang cukup susah, karena satu tadi, walaupun kita, ada dapat surat undangan dari, kantor urusan di luar negeri, FAO itu tadi, tapi dari embassy dia tidak mau approve dengan berbagai pertimbangan. Karena kenapa? Kalau ini orang dia di perjalanan nanti kalau negatif gimana? Dia kena virus negatif masuk ke China itu kan tanggung jawab saya, itu susah bagaimana? juga Itu ya kan dia berarti ya? iya, dia seperti kayak filter gitu, dia menyaring, itu tanggung jawab saya. Jadi, dia juga mau ngasih itu juga consider banget, mau ngasih ini orang visa gitu loh. Jadi prosesnya bener-bener, eee, hoki juga lihat dia mau nggak ngasih gitu loh. Kita nggak bisa maksain karena kita di posisi yang pasif begitu prosesnya. Jadi kita hanya bisa ngikutin aturan, kita minta dulu PO letter-nya, mmm, RP-nya kita masih masuk dalam yang, berlaku ya kan di atas, 28 Maret tadi dan kita ikutin prosesnya, cukup susah. Kenapa? Isi form itu ada 10 section. 10 section itu ngisinya nggak gampang loh, ngisinya, karena sering salah. Lause aja salah 2 kali, correction 2 kali. Temen Lause orang yang, orang Indo, suaminya di Shenzhen, correction 3 kali dan itu buang waktu 1 minggu. Sudah correction-correction gitu, ya by online, Mhm. kalau sudah oke dari embassy-nya, nah kita baru boleh ngasih berkas fisiknya. Kalau misalnya untuk daerah yang di Jakarta, anak-anak gampang karena mereka di Jakarta, apa, akomodasinya gampang. Tapi kalau anak-anak yang di luar Jakarta itu kan cukup kasihan kan, mereka Mhm. cuma bisa bener-bener via online dan harus dibantu, mungkin dibantu sama tutor travel, pengurusannya seperti apa biar nggak salah-salah dan lebih cepat, begitu. Oh gitu.
Nah, nih Iya. Lasa, banyak banget nih murid-murid dari tutor Revel yang nanyain, kapan sih visa student itu keluar dan kapan sih mereka bisa berangkat ke sana sih Lasa? Iya, itu juga pastinya, sedangkan kita yang masih bekerja aja kalau, tidak memenuhi persyaratan dan belum benar-benar open, itu susah ngurus visanya. Kan seperti Lause bilang tadi yang Mhm, cukup berbelit-belit, benar benar. cukup lama. Jadi kalau untuk sekarang, mahasiswa seperti sekarang kampus kan dari September kita sudah mulai kuliah kan Mhm, anak-anak, di sini juga kita sudah masuk ke kelas, kita udah offline, tidak lagi online. Tapi mungkin, sorry ya untuk anak-anak yang di Indonesia, anak-anak luar negeri yang di seluruh dunia nih yang istilahnya kuliah kampus di Cina, mereka tetap harus online dulu karena belum ada regulasi dari Kementerian Luar Negeri terkait atau regulasi dari kampus mereka sendiri. Karena itu balik lagi ke kampus mereka, mereka mau tanggung jawab tidak? Ya, mau untuk tanggung jawab mahasiswanya ya. tidak? Karena kenapa? Benar-benar ketat, Lause tidak bohong. Seperti Lause di karantina saat ini, ya kan? Mhm, Kalau Lause pulang ke apartemen dan apartemennya itu ada di dalam area kampus, Lause tidak boleh masuk. mhm. Kamu bayangin, kamu tidak boleh masuk, kamu harus tinggal di hotel lagi, extend lagi 7 hari, atau kamu sewa apartemen di luar lagi 7 hari. Dan kebetulan apartemen Lause itu tidak di luar kampus, sorry, yang punya Lause itu di Iya. luar kampus, jadi Lause boleh masuk. Jadi kamu bayangin anak-anak yang di asrama itu bagaimana? Sangat menderita sekali sih sepertinya ya Iya, Lasa. makanya itu bagaimana anak-anak yang di asrama, itu ratusan yang pulang semuanya dan itu dari kampus itu bagaimana ngatur-ngatur anak itu, bagaimana, ya kan? Jadi itu tidak gampang, benar-benar ketat, apalagi sekarang sudah masuk musim dingin di China, itu virus itu akan lebih gampang gampang berkembang biak. Nah, langsung kasih update terbaru lokal dari sekarang ini. Di Shanghai itu airport Shanghai yang sangat besar itu sempat Mhm. berhenti berapa hari penerbangan internasionalnya karena ada lokal yang positif. Wow, sangat Ya, bahaya sekali ya Lasa ya? iya, karena ada lokal yang positif itu langsung diberhentikan semua penerbangan internasionalnya, stop dulu, kita cek semua orang satu bandara itu, kita tes COVID-19 semua PCR, baru pelan-pelan open dan kalau untuk daerah Tianjin, Xinjiang, Shanghai, 3 daerah utama ini yang ada kasus, mmm, tanpa gejala, orang Mhm. luar yang masuk itu sangat ketat sekali. Orang luar yang masuk itu termasuk mereka yang lokal itu sangat ketat sekali. Apalagi kita yang di luar dan apalagi kamu masih mahasiswa. Karena di dalam aturan pemerintah China, mahasiswa itu adalah kaum yang harus betul-betul diproteksi. Ya, tidak boleh kena masalah karena kampusnya akan kena sanksi, pemerintah daerahnya akan kena sanksi. Jadi Mmm, oleh karena itu, teman-teman sahabat tutorial juga harus mengerti posisi pemerintah China, kenapa sampai saat ini belum ngasih instruksi untuk anak-anak masuk ke China. Belum, belum ada instruksi. Kenapa? Dari segi akomodasi dan aturan protokolnya itu sangat ketat dan akan membebankan pemerintah dan universitasnya itu untuk mempersiapkan dalam jumlah skala besar untuk anak-anak yang akan masuk kembali, mhm, begitu. Jadi kenapa sahabat-sahabat Tutor Travel itu, adik-adik, kenapa kalian bisa belum urus visa walaupun sekarang sudah diterima, sudah dapat JW202 ya kan? Sudah dapat admission notice segala macam bahwa kalian diterima di universitas di Tiongkok itu selamat untuk kalian, mhm. tapi untuk kuliah masuk ke China itu harap bersabar dulu karena banyak resiko-resiko yang harus ditanggung oleh kampus, pemerintah daerah, dan murid-murid sendiri harus menanggung banyak resiko. Satu, resiko tertular tertular di perjalanan karena walaupun sudah sangat ketat lagi, Lause bilang ada tes PCR oleh maskapai, tapi masih ada satu positif. Saat sampai di China, masih ada satu lagi positif, oke? Dan kemudian, di China ini sendiri kamu harus mengeluarkan biaya tinggi untuk karantina, ya kan? Itu Mmm, semua tidak ditanggung, yang langsung tidak ditanggung oleh pihak kampus, langsung keluarkan uang sendiri untuk kembali ke sini. Kenapa? Karena keluarga Lause di sini, Lause sudah menikah. nah benar. Teman-teman Lause yang dari luar negeri itu tidak ada yang kembali ke China. Kenapa? Karena akomodasinya tidak ditanggung oleh pemberi kerja. Kita semua yang tanggung dengan biaya sebesar itu. Dan Mmm. kamu bayangkan dengan begitu banyak mahasiswa yang masuk dari China, siapa yang akan menanggung biaya itu? Siapa akan menanggung kalau kamu tertular tertular di China untuk biaya kamu di rumah sakit nanti, ya kan? Itu siapa?
Jadi benar-benar, dari kita mahasiswa sendiri harus taat dengan regulasi yang belum keluar dan kita harus mengerti kenapa pemerintah di sini belum mengeluarkan regulasi untuk masuk ke China. Nah, ngomong-ngomong soal biaya nih Lausa, aku Iya. boleh tahu nggak sih Lausa, berapa sih biaya yang Lausa keluarkan dari naik pesawat, tes swab, dan lain sebagainya, sampai akhirnya Lausa bisa sampai di negeri China itu? Iya, jadi Lause jelaskan dulu, Lause dari asal Lause dari Kepulauan Riau dan Lause harus ke Batam dulu, itu naik feri 250.000 dan penerbangannya dari Batam ke Jakarta itu sekitar 1 jutaan yang harus Lause keluarkan. Kemudian sesampainya di Jakarta, Lause harus tinggal di hotel, ya kan, sekitar lebih kurang 4 malam, itu harganya 2,9 juta. Kemudian langsung PCR dari maskapai itu 2,8 juta. Kalian mau misalnya mau PCR sendiri di Siloam itu 1,7 juta. Tapi kenapa Lause ambil yang maskapai? Karena Lause mau terima beres. Mmm, Lause nggak mau pusing karena semua diatur sama dia. Kenapa? Semua instruksi saat setelah kita hasil PCR itu akan di-submit ke embassy. Ya, hasilnya kita submit by online, itu ada apps-nya, kita submit sendiri, kita dapat kode hijau. mhm, Ya kan? Kode hijau itu yang akan kita bawa ke bandara, saat naik maskapai, kode kamu sudah hijau, kamu boleh masuk, begitu. Dan dari maskapai sendiri akan bantu supaya gimana kita sudah dapat kode hijau itu, ya kan? mhm, Gitu. Dan 2,8 juta itu ya tadi untuk PCR dan rapid-nya dari maskapai. Kemudian, untuk tiketnya itu sekitar 7 ribuan RMB, itu 15 juta kurs sekarang. Kemudian sangat untuk, mahal sekali ya Lausa? ya, mahal sekali, Mei. Untuk karantinanya itu 14 hari 6.300, sekitar 13 jutaan. Dan ingat karantina itu kita tidak boleh delivery makanan yang sudah matang dari luar. Kayak Ele.me, kamu mau delivery di Ele.me atau di Meituan, itu nggak bisa, nggak dikasih untuk makanan yang sudah mateng. Kamu harus makan makanan yang dari hotel, ya kan? Dan Mmm, itu, Lost bilang nggak enak, nggak terlalu enak, ya kan? sangat nggak enak Kemudian sekali ya Lausa? iya, nggak enak, nggak terlalu ada rasa lah, langsung aja beli sambal belibe sendiri untuk nambahin supaya Mmm, ada rasa. mhm, Kalau untuk buah buah dan cemilan itu boleh 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 delivery nggak masalah, buah, cemilan nggak masalah, kemudian, apalagi ya, mungkin belanja di Taobao juga nggak masalah, akan dianterin ke hotel di jam-jam tertentu. Jadi total semua yang Lause keluarin lagi, keluarin untuk, biayanya itu dari tiket, akomodasi mhm. hotel segala macam, sampai karantina selesai, itu 36 juta rupiah dengan berbagai resiko yang harus Lause tanggung sendiri, dan kebosanan saat karantina, makanannya yang nggak enak, jadi lebih baik di Indo dulu deh, jangan pulang Waduh, dulu. Iya, mmm, bener-bener Kak, nggak sangat enak. sangat mahal Iya. berarti ya Lausa untuk pulang ke Iya, China sangat ya? mahal, beresiko, dan kamu tahu sendiri, 2 minggu itu nggak boleh tuh ngetok pintu ke kamar teman, Lause. Nggak bisa, ada yang jaganya setiap lantai, kamu nggak bisa ke mana-mana. Terus Mmm, Lause, mmm, kita sembunyi-sembunyi Lause, nggak bakal bisa, ya. Dan kamu mau kabur, nggak bakal bisa, karena KTP orang sini yang lokal dan paspor kamu itu ditahan, jadi kamu tidak akan bisa ke mana-mana. Ya itu melanggar hukum. Kamu tidak ikut karantina, itu melanggar hukum dari dia, tidak bisa. berarti udah kayak di penjara berarti kurang lebih ya Betul Lausa? betul, mirip 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 gitu, mirip. Dan selama 2 minggu itu kamu akan PCR selama 3 kali, selama akan 3 kali PCR, Mmm. gitu. Nah, Mmm. kan saat ini kan berarti Lausa lagi di karantina nih. Nah, aku boleh nggak sih Lausa lihat-lihat sedikit aja kamarnya Lausa tuh seperti apa? Dan apa aja Iya, sih fasilitas yang Lausa dapatkan dari, hotel tersebut? boleh, Mei, ini aku kasih lihat kamarnya ya. Iya, boleh, Dari ini, bisa. kalau kamu nggak percaya, ini langsung Mhm. buka pintu nih, udah ditaruh nih makanannya kayak di penjara. Wow, Lihat-lihat. udah ditinggalin makanannya. Udah Lorongnya lumayan disiapin besar ya terus Lausa? terus langsung Hmm, ambil makanannya itu ya, nanti langsung kasih kalian lihat itu ada heeh, apa aja makanan, terus ini heeh. ada kuah, ya tiap hari kuahnya hampir mirip-mirip lah tuh, nasi, Waduh, kuah, terus kalau buah itu udah biasa, buah apel atau heeh. pisang sih biasanya. Entar Langsung kasih lihat dulu ya. Iya boleh Lausa.
Berarti setiap Jadi kamar kita itu diberikan bangku Lause untuk ditaruh iya, makanannya di bangku. situ? Jadi nggak ada tuh kamu apa, ini langsung kasih lihat dulu Iya, lauknya. mhm, Lauknya itu ada apa nih, ayam, ikan, terus, kerang, mhm, jamur, sayur ijo, terus, eee, ini kuah, heeh, tang, ini yang bisa Mandarin nih tahu. mhm, Kemudian, pai mi fan, habis itu nasi. apel, ini yang langsung delivery sendiri, langsung delivery, terus langsung beli sambal belibis, Wah, biar biar lebih ada ada rasa rasa ya? biar ada rasa. Terus kan ada TV, ruang kerja, kalau depan langsung view-nya lumayan, itu gedung, Wah, depan view-nya lumayan ya bagus ya Lause? ya view-nya. Kemudian hari ini cerah, tapi Fuzhou udah mulai dingin nih. Langsung udah Mmm, pakai jaket lengan panjang, kamar mhm, atas, ya atas, kamar, ini toilet biasa, mhm. Apakah ada mesin cuci Lause? di wastafel toilet, terus, ini nih, Mhm. TV. Apa tadi, Mei? Apa? Apakah ada mesin cuci di sana? Enggak, langsung nyuci sendiri. Oh, Langsung nyuci nyuci sendiri, sendiri. nggak ada yang iya, nggak ada mesin cuci, langsung nyuci sendiri, dan kering. Ini langsung nyuci baju sih, langsung kasih tahu. Nih, kering, kering kok, tenang aja. Karena musim Oh. dingin itu kering. Wajah, kulit semua kering. Wah, harus banyak-banyak pakai pelembab Ya, ya Lause, biar nggak terlalu ya kering kemudian. apa lah, udah kering Mbak ini ya. Kering sih, baju semua langsung kering, jemur sendiri, nggak masalah sih kalau nyuci ya. Mhm. Jangan sering ganti aja, itu bisa, nggak masalah. Cuman kalau yang balik ke sini dan mahasiswa baru, langsung saranin sih balik, karena belum bisa belanja online ke supermarket segala macam, dari Indo bawa, body lotion yang agak kayak butter. Bener. Ya, butter. Karena langsung nggak bawa tuh yang kayak butter tuh kulitnya pecah-pecah, kering, hmm. Dan bawa yang agak tebel, yang nggak tebel, karena nggak tahu nanti kamu dikarantina atau nggak dikarantina, karena sudah dingin sekali harus bawa baju yang nggak tebel. Langsung nggak bawa yang tebel, masih tipis. Oh, waduh, Iya, berarti kedinginan dong Lause di sana? kalau jendelanya dibuka dibuka besar itu lumayan dingin, Waduh, kedinginan. berat. Karena kan Mhm. waktu balik Indo itu istilahnya bakal kepikiran lama nggak selama ini gitu. Jadi bawa bajunya semua yang tipis-tipis, nggak ada yang tebel. Heeh. Pas di sini dingin, ya udah dingin lagi dan untung ada satu jaket ya lumayan lah. Lumayan tebal ya Lause ya? Ya lumayan Mei, lumayan lah. Oke deh Lause, untuk menutup, sesi kita nih Lause, boleh nggak Lause, aku minta pesan dan kesan, untuk anak-anak murid yang mau berangkat ke China. Karena yang aku denger nih Lause, banyak banget deh orang tua murid yang takut banget, buat anaknya tuh pergi ke sana. Buat orang tua, pesannya dulu ya ke orang tua, Mhm, jangan takut anaknya untuk kuliah di China. Menurut Lause ya, itu benar-benar Lause dari, pengalaman selama Lause kuliah dari sini. Lause ke China itu tahun 2012, sekarang udah 2020. Itu sudah masuk berapa tahun dan udah mau 2021, itu sudah 8 tahun Lause di sini. Dan selama itu Lause boleh katakan kalau untuk dari keamanan, ya, kalau untuk dari keamanan kamu tenang aja, selama tidak main ke diskotik atau yang gitu-gitu itu juga tetap aman untuk anak-anak ya, aman sekali. Di sini kamu anak perempuan mau agak malam pulang itu aman sekali Lause bilang. Kenapa bukan hanya Lause bilang kayak gitu, teman-teman Lause yang dari Eropa segala macam, mereka kesannya pertama di China itu adalah, "Wow, dia bilang di sini tuh very safe, mereka bilang, "Sangat aman sekali di sini," ya kan. Tidak ada tuh copet-copet, maling-maling, begitu-begitu, nggak ada. Lause selama ini Lause enggak deh, nggak ada. Karena apartemen Lause itu di lantai 1 mhm, dan Lause cuma tutup, nggak kunci. Lause udah tinggal 3 nggak dikunci sih, nggak salah. malam, Lause juga nggak gimana kunci. Dan satu lagi, Lause bilang, di China lalu lintasnya itu, di mana sudut itu ada namanya eye sky, Tianyan. Itu adalah kamera. Jadi kamu mau ngapain aja di detik itu akan ketahuan. Hmm, berarti Iya. apapun aktivitas kita di jalanan manapun akan kelihatan ya, Ketahuan Lause?
akan kerekam ketahuan. Dari kamu turun ke bandara sampai kamu pulang ke hotel, kecuali di dalam kamar, itu nggak Mhm. boleh ada kamera umum, itu Wah, namanya pelanggaran hak asasi manusia ya, ya kan. Tapi selama di tempat umum itu akan kelihatan semua aktivitas kamu, terjadi apa. Itu sangat aman sekali. Jadi untuk, orang tua murid itu jangan kalau untuk keamanan ya, takut anak saya nggak aman iya, segala macam ini, aduh saya khawatir deh nganterin anak saya yang satu-satunya, nggak pernah nih sendiri, semua saya mhm, urusin gitu kan yang punya anak. Nggak usah terlalu ini, beneran. Dan mungkin dari segi budaya nih, kalau nggak terlalu ini, pelan-pelan itu akan menyesuaikan. Dan kita kan sini satu lagi punya PPIT. Kita punya Perhimpunan Pelajar Tiongkok Indonesia. Ya, PPIT ini selalu siap membantu mahasiswa yang baru datang, mulai dari adaptasi, belanja-belanja ke supermarket untuk mereka yang baru-baru datang. Kita punya PPIT di sini. Dan PPIT itu selalu punya event-event yang positif gitu kan. Dan PPIT PBIT itu langsung connect ke yang namanya KJRI. Ya, wakil-wakil kita, kedubes yang ini, Kedutaan Besar KBRI dan KJRI itu seperti orang tua kita di luar negeri. Kalau kita ada apa-apa semua mereka bisa bantu kita dan PBIT itu langsung connect ke mereka, jadi nggak usah takut kita aman. Kita aman kok di sini. Itu untuk orang tua, kalau untuk yang murid ya, dengan pengalaman Lause yang sudah pulang, dengan berbagai prosesnya yang rumitnya ampun dah minta ampun dan biayanya mahal, Lause juga minta iya, ampun, sangat mahal sekali ya, Lausa. minta ampun. Jadi kalian tetap belajar online dulu, tetap. Yang belum bisa Mandarinnya ya ikutlah apa, les-les Mandarin dari Tutoreval, itu kan Lausenya sudah bagus-bagus, kalian ikut Mmm, aja programnya, ikutin programnya dari Tutoreval, ikutin, terus bagusin Mandarinnya bagusin, terus belajar Mandarin yang baik, ambil jurusan apa ya ditekuni, gitu. Jadi sampai di sini pun, ke sini, bergaullah dengan orang lokal. mmm, Karena bergaul dengan orang lokal itu kamu akan tahu budaya mereka dan apa, tipe-tipe mereka, cara mereka bergaul. Dengan begitu untuk kamu yang mau membangun bisnis, yang punya relasi itu akan lebih gampang, ya. Terus, pesan Lause ya tetap don't worry, kalian akan bisa berangkat, pasti bisa dapat visa pelajar untuk ke China, cuman sabar 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 dan jangan apa, kayak panik. Ini bener nggak sih saya bisa kuliah ke China dengan cuman ada online ini bener nggak sih? Ini saya ditipu ya? Enggak, kamu tidak ditipu. Jadi selama kamu punya admission, punya JW202, ya itu sudah benar. Cuma memang sekarang belum waktunya. Sabar. mmm. Ya itu saja, sabar saja. Oke deh. Wah, Iya Lausa, ya udah mau gabung bersama kami, memberikan iya. banyak banget informasi buat Sobat Tutor Travel yang ada di Jakarta ini. Next time, Lausa boleh ya, aku akan undang Lausa lagi buat gabung bersama kami, memberikan informasi dan keadaan di sana tuh seperti apa lagi gitu, Lausa. Boleh, nanti saya akan, untuk pokoknya yang worry-worry deh terhadap China ini bagaimana itu, satu persatu mungkin akan, kita buka misteri Wah, rahasianya. boleh Karena kenapa Lausa, ya, Xie. China open to dunia itu baru dengan modal waktu 40 tahun, mereka baru open ke dunia. Jadi wajar kalau dunia ini masih banyak pertanyaan terhadap China. Jadi pelan-pelan kita akan tahu, apalagi kalau kamu sudah kuliah di sini, kamu akan lebih mengerti lagi, ya. Ya deh Lausa. Lausa, Shishi ya sekali lagi. Selamat makan. Sehat Ya, selamat selalu. makan. Terima kasih, Mei. Bye-bye Dadah. Lausa. Sisiye.